penghambat dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam video kali ini akan membahas tuntas mengenai hal tersebut, jadi disimak ya. Oke, perkenalkan saya Adi Surya Joensa, 11 S3 nomor 1. Boleh kali ya cek Instagramnya, di like juga. Oke, yang akan dibahas pertama-tama adalah apa sih pertumbuhan ekonomi? Ya, pertumbuhan ekonomi menjelaskan perkembangan ekonomi, kemajuan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan perubahan fundamental ekonomi di suatu negara dalam jangka panjang. Nah, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas meningkat, laju pertumbuhan dan produk per kapita, urbanisasi dan ekspansi di negara maju. Nah, terus apa sih faktor pendorongnya? Yang pertama adalah sumber daya alam. SDA yang melimpah akan membantu perekonomian. Yang kedua, barang modal dan tingkat teknologi yang tinggi. Yang ketiga, sumber daya manusia. SDM yang bermutu akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah sistem sosial dan sikap masyarakat tentunya. Oke, masuk ke penghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, apa aja sih faktor penghambat pertumbuhan ekonomi? Yang pertama, perkembangan penduduk dan pendidikan yang rendah. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Selanjutnya, yang keempat, struktur ekspor yang berupa bahan mentah. Dan yang terakhir, yang kelima, proses sebab akibat kumulatif. Faktor penghambat ini juga akan menyebabkan resesi. Nah, resesi sendiri itu apa sih? Resesi adalah kemunduran ekonomi di suatu negara. Lanjut ke indikatornya, yaitu pertumbuhan GDP yang negatif selama 20 tahun atau 2 kuartal berturut-turut. Seperti yang bisa dilihat pada gambar tersebut. Selain itu ada indikator yang dapat menyebabkan resesi. Yang pertama adalah produksi dan konsumsi tidak seimbang. Jika konsumsi dalam negeri tinggi namun tidak diimbangi dengan produksi yang tinggi, maka akan terjadi kelangkaan. Sebaliknya, jika produksi yang tinggi dan tidak diimbangi dengan konsumsi yang tinggi, maka akan terjadi penumpukan stok. Pertumbuhan ekonomi lambat atau merosot. Suatu negara memiliki perekonomian yang baik jika tingkat pertumbuhan ekonominya naik. Namun, jika pertumbuhan ekonominya melambat atau merosot selama 2 kuartal berturut-turut, maka ini akan menjadi pertanda negara tersebut mengalami resesi. Oke, lanjut yang ketiga, tingkat pengangguran yang tinggi. Jika lapangan pekerjaan tidak ada, maka akan menimbulkan tingginya angka pengangguran. Angka pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Kondisi ini kemudian akan menjadi penyebab terjadinya resesi di suatu negara. Masuk ke poin yang keempat, yaitu terjadinya inflasi atau deflasi. Inflasi adalah keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun. Nah, sebaliknya, deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam periode yang relatif singkat. Menurunnya harga-harga barang dan jasa ini mengakibatkan laba perusahaan yang akan menurun dan memengaruhi GDP suatu negara. Dan keduanya ini dapat menjadikan indikator bahwa suatu negara sedang memasuki masa resesi. Nah, yang selanjutnya adalah nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Tingkat ekspor dan impor sebaiknya harus seimbang, karena jika nilai impor lebih besar daripada ekspor, maka hal ini dapat memicu terjadinya resesi, karena anggaran belanja negara mengalami defisit. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab resesi ekonomi. Oke, yang pertama adalah utang terlalu banyak. Sebenarnya, utang dapat membantu mendorong pergerakan ekonomi suatu negara. Namun, jika terlalu banyak dan berada pada titik di mana negara sudah tidak bisa membayarnya, maka ini akan menimbulkan resesi ekonomi dan kebangkrutan. Yang kedua adalah guncangan ekonomi global. Guncangan ekonomi global memang tidak dapat diprediksi, namun dapat berdampak besar kepada perekonomian dalam negeri. Salah satu contohnya ya saat ini adalah pandemi virus corona yang dapat menimbulkan goncangan ekonomi global secara tiba-tiba. Selanjutnya yang ketiga adalah terjadinya inflasi dan deflasi. Oke, yang selanjutnya keempat adalah gelembung aset. Investasi yang berlebihan di pasar saham atau real estate diibaratkan seperti gelembung yang membesar. Pada satu titik, gelembung itu akan meletus dan terjadi penjualan dadakan yang dapat menghancurkan pasar dan menyebabkan resesi. Terus apa sih dampak dari resesi itu sendiri? Yang pertama akan terjadi pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut PHK. Yang kedua adalah daya beli masyarakat menurun. Dan yang terakhir adalah instrumen investasi terancam. Indonesia diambang resesi. Ya, di tengah pandemi ini membuat perekonomian Indonesia sangat kacau. Terus rakyatnya harus gimana? Lalu pemerintahnya harus ngapain? Oke, sebelum itu kita lihat dulu pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan di tahun 2020.
Dapat dilihat pertumbuhan produk domestik bruto yang berada di angka minus 5,32. Oke, sekarang waktunya peran pemerintah. Para pegawai dengan gaji di bawah 5 juta rupiah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per bulan. Hal ini dilakukan agar para pegawai dengan gaji di bawah 5 juta dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pemerintah juga mendorong masyarakat menengah untuk berbelanja atau shopping. Hal ini dilakukan agar perekonomian Indonesia dapat membaik. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah mencegah resesi? Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah mengikuti semua aturan pemerintah. Kaum menengah bisa berbelanja untuk membantu perekonomian negara. Yang kedua dan yang tidak kalah penting adalah menabung. Dengan menabung kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang apa pendapatmu mengenai hal ini dan cara terbaik apa menurutmu untuk mencegah resesi?